Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kusnul Imronita dengan NIM 2202104020886. Perkenalkan, saya Putri Sabrina Aulia, NIM akhir 083. Perkenalkan, nama saya Bella Rahmania dengan akhiran NIM 110. Perkenalkan, nama saya Mega Megunar Azizah dengan NIM 22021102129. Perkenalkan, nama saya Afilian Intan dengan NIM 22021040111. Perkenalkan, nama saya Susilawati Dewi dengan akhiran NIM 084. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, pada podcast Marlo, tepatnya saat Keisha menjadi bintang tamu, jika diteliti menggunakan prinsip kerjasama, terdapat banyak pelanggaran yang terjadi. Adanya tuturan-tuturan yang ada dalam video pada YouTube yang berjudul "Kalau Keisha tak ingin usai, Marlo ingin cepat usai", menunjukkan bahwa suatu kegiatan terjadinya berkomunikasi antara penutur dan mitra tutur. Jika dilihat dari perspektif pragmatik, podcast tersebut tidak terlepas dari pelanggaran prinsip kerjasama. Pada teori prinsip kerjasama yang didasarkan pada teori Grace pada tahun 1975, yaitu meliputi maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Baik, untuk pokok pembahasan yang pertama yakni mengenai pelanggaran maksim kuantitas. Nah, pelanggaran maksim kuantitas sendiri terjadi ketika penutur itu memberikan informasi yang berlebihan ataupun terlalu sedikit. Menurut Rahardi pada tahun 2005, tuturan dapat dianggap melanggar maksim kuantitas apabila tidak memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh mitra tutur ataupun jika menyampaikan informasi tersebut secara berlebihan. Nah, kami telah melakukan analisis terhadap podcast milik Marlo dan ditemukan adanya beberapa pelanggaran maksim kuantitas yang dilakukan. Nah, berikut merupakan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi dalam podcast milik Marlo. Nah, pada data pertama, tepatnya di menit ke-118, Marlo bertanya kepada Keisha, "Ke Jakarta tuh umur berapa?" Lalu Keisha menjawab, "Tebak please." Nah, pada data tersebut menunjukkan adanya pelanggaran maksim kuantitas dikarenakan Keisha ini tidak memberikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan Marlo. Nah, sebaliknya, Keisha malah meminta Marlo untuk menebak, sehingga melanggar aturan bahwa informasi yang diberikan itu seharusnya sesuai dengan kebutuhan percakapan, ataupun informasi yang seharusnya Keisha berikan itu harus sesuai atau harus menjawab pertanyaan dari si Marlo ini. Pada data kedua, tepatnya di menit ke-12 20 detik, Marlo bertanya, "Di Malang nggak ada kolam renang?" Lalu Keisha menjawab, "Kan gua bilang air susah, dan kolam renang kan butuh banget air tuh." Nah, pada data tersebut menunjukkan adanya pelanggaran maksim kuantitas juga dikarenakan jawaban yang diberikan oleh Keisha itu terkesan bertele-tele, tetapi tetap dalam konteks pembicaraan tersebut. Nah, alih-alih si Keisha ini memberikan jawaban ada atau tidak secara langsung, Keisha ini malah memberikan jawaban yang terlalu bertele-tele dan tidak langsung menuju kepada konteks pertanyaan si Marlo ini. Baik, selanjutnya adalah pelanggaran maksim kualitas. Nah, pelanggaran maksim kualitas ini terjadi ketika penutur yang menyampaikan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan kenyataan dalam sebuah tuturan. Nah, pada podcast Marlo kita bisa melihat pada menit ke-2 detik ke-34, di situ Marlo memberikan pernyataan atau pertanyaan pada Keisha, "Kalau di sini kamu nggak mau pakai logo juga gak apa-apa karena terdengar aneh," kata Marlo. Kemudian Keisha menjawab dengan pertanyaan, "Apakah itu hinaan?" Kemudian Marlo menjawab, "Oh enggak, itu pujian buat orang kabupaten." Nah,
pada data tersebut menunjukkan adanya pelanggaran maksim kualitas dikarenakan Marlo ini tidak memberikan jawaban yang sesungguhnya atau tidak sesuai dengan fakta. Nah, diperjelas pada kutipan atau perkataan Marlo yang seperti ini. Oh enggak, itu pujian. Nah, pada kata tersebut atau kalimat tersebut sebenarnya memiliki maksud yang lain, yaitu sebuah penghinaan. Karena menurut Marlo, sebenarnya Keisha itu tidak cocok menggunakan lo gue, karena Keisha merupakan orang kabupaten. Pada menit ke-20 detik ke-55, Marlo bertanya, kenapa lagu itu berkesan? Kemudian Keisha menjawab, karena salah nada. Kenapa sih? Lo tahu kan? Nah, pada data tersebut dijelaskan bahwa Keisha ini tidak sepenuhnya memberikan jawaban atas pertanyaan dari Marlo. Nah, jawaban yang diberikan oleh Keisha ini yaitu karena salah nada, menunjukkan bahwa Keisha itu memberikan pernyataan yang hanya untuk pencitraan tanpa mencerminkan realitas yang sebenarnya. Yang selanjutnya adalah mengenai pelanggaran dari maksim cara. Maksim cara sendiri adalah maksim yang setiap peserta tuturnya harus berbicara dengan lugas dan tertib, sehingga tidak menimbulkan tafsir lain atau keambiguan jika didengar oleh peserta tutur. Grace menjelaskan bahwa ciri dari pelanggaran maksim cara adalah adanya ungkapan yang tidak jelas dalam suatu tuturan. Pada data pertama, menit ke-3.27, Marlo mengatakan, berapa lama belajar ngomong lo gue? Keisha menjawab, gak usah nanya, itu tersinggung sakit hati. Pada data tersebut menunjukkan adanya pelanggaran maksim cara dikarenakan Keisha menjawab pertanyaan secara tidak jelas dan ambigu. Ungkapan gak usah nanya itu udah tersinggung sakit hati, tidak menjelaskan secara langsung hubungannya dengan pertanyaan dari Marlo, sehingga jawaban dari Keisha tidak menjawab pertanyaan tersebut dengan jelas. Selanjutnya pada data keempat, pada menit 30.49, Marlo bertanya, katanya adalah ketombe. Keisha, mikir ya, soalnya di Malang gak ada ketombe, hehehe. Jadi kayak gak tahu gitu loh. Pada data tersebut menunjukkan pelanggaran maksim cara, karena mengandung jawaban yang ambigu dan tidak jelas, sehingga tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Diperjelas pada kutipan, soalnya di Malang gak ada ketombe. Kalimat tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Marlo yang bertanya mengenai lagu yang berlawalan dengan kata ketombe, namun justru Keisha menjawab dengan pernyataan yang lain. Baik, untuk yang berikutnya yaitu pelanggaran maksim relevansi. Pelanggaran maksim relevansi adalah pelanggaran bagi peserta tutur dalam memberikan kontribusi yang relevan dan tidak melenceng dari yang sedang dibicarakan. Dari data 7 pada menit 18.12 terdapat percakapan Marlo dan Keisha sebagai berikut. Marlo, di bed up aja bed up. Keisha, gak ada bed up sih di sini. Marlo, di mana di sini? Kan kita di Jakarta, syutingnya di sana. Keisha, di sini gak ada bed up gak? Marlo, ya lo lihat aja. Pada tuturan dari data 7 tersebut, Keisha melakukan pelanggaran maksim relevansi karena yang diucapkan tidak relevan atau tidak runtutan dengan percakapan yang dibahas bersama Marlo. Yaitu pada kutipan, di sini ada bed up gak? Pembicaraan ini termasuk melanggar atas penyimpangan yang terlalu jauh dari topik utama yang dibicarakan. Kemudian, pelanggaran yang kedua, yaitu pada data ke-8 menit ke-32.15. Terdapat percakapan Keisha dan Marlo sebagai berikut. Keisha, kenapa nunjuk ke atas sih? Lu kayak ngatain Tuhan ya maksudnya. Marlo, lah emang Tuhan di atas. Keisha, emang di bawah. Oh, Marlo, Tuhan itu di diri kita masing-masing. Keisha, keren bro. Jadi lo adalah Tuhan, gue juga Tuhan. Semua orang yang ada di sini adalah Tuhan. Marlo, di diri kita masing-masing bukan kitanya. Pada data ke-8 menunjukkan pelanggaran maksim relevansi dikarenakan Keisha yang keluar dari konteks yang dibicarakan. Hal ini dibuktikan pada pernyataan Keisha, yaitu pada kutipan, kenapa nunjuk ke atas sih? Lu kayak ngatain Tuhan. Ya maksudnya. Yang membuat pembicaraan yang keluar dari konteks dan membahas hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan percakapan yang sebelumnya. Selain itu,
Dibuktikan juga dengan kalimat, "Keren bro, jadi lo Tuhan, gue juga Tuhan. Semua orang yang ada di sini adalah Tuhan." Pada kalimat percakapan tersebut juga sangat melenceng dengan pernyataan Marlowe mengenai Tuhan di diri kita masing-masing. Oleh karena itu, kutipan tersebut dalam konteks yang dibicarakan Marlowe dan Kesha sudah tidak relevan dan keluar dari konteks percakapan, sehingga menimbulkan keambiguan.